Kegiatan ekonomi 1. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut, proses produksi dapat mengkombinasikan berbagai sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 faktor. A. Sumber daya alam. Bahan baku adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh tanah, tambang, mineral, air, perikanan, serta flora dan fauna. B. Sumber daya manusia, tenaga kerja. Sumber daya alam tidak akan menjadi produk yang bernilai ekonomi tanpa tenaga kerja. Contoh, buah sawit tidak akan bisa dikonsumsi dalam bentuk minyak goreng jika tidak dipetik oleh tenaga kerja yang kemudian diolah menjadi proses produksi. Berdasarkan kualitas yang dimiliki, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3. 1. Tenaga kerja terdidik, skilled labor. Tenaga kerja ini membutuhkan proses pendidikan formal tertentu sebelum melakukan kegiatan produksi. Contoh, dokter, akuntan, dan pengacara. 2. Tenaga kerja terlatih, trained labor. Tenaga kerja ini membutuhkan pengalaman dan latihan untuk mendapatkan keterampilan. Contoh, tukang cukur, sopir, dan mekanik. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, unskilled and untrained labor. Tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan atau latihan tertentu. Contoh, ojek, penarik becak, dan penyapu jalan. C. Sumber daya modal. Modal usaha dapat berupa barang dan uang. Contoh modal berbentuk barang, mesin, peralatan, dan kendaraan. Jika tidak ada modal, usaha tidak dapat melakukan proses kegiatan produksi. D. Kewirausahaan merupakan usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memiliki manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Orang yang mempunyai kemampuan berwirausaha disebut wirausahawan. 2. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Cakupan kegiatan distribusi: pembelian, membeli barang dari produsen; pemilihan dan pengelompokan, memilah dan mengelompokkan barang sesuai jenis, ukuran, bentuk, dan mutu; pengemasan, mengemas barang yang telah dikelompokkan; penyimpanan, menyimpan sementara barang yang telah dikemas di gudang; pengangkutan, mengangkut barang dari lokasi produsen ke lokasi penyimpanan dan dari lokasi penyimpanan ke lokasi konsumen. Hambatan kegiatan distribusi: kuantitas dan kualitas infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jembatan yang kurang memadai serta jarak geografis yang relatif jauh. Cara menanggulangi: distributor bisa menggunakan asuransi atas barang yang distribusikannya. Selain itu, distributor juga bisa bekerja sama dengan mitra pemasaran yang lokasinya tersebar. Sistem distribusi: cara yang digunakan distributor untuk menyalurkan barang kepada konsumen. Ada 3 sistem distribusi yang dapat digunakan. Sistem distribusi langsung: barang-barang langsung disalurkan kepada konsumen tanpa perantara. Contoh, seorang pedagang bakso menjual baksonya secara langsung kepada konsumen. Sistem distribusi semi langsung: barang-barang langsung disalurkan kepada konsumen melalui pedagang eceran. Contoh, sebuah perusahaan roti berlokasi tidak jauh dari warung tempat banyak konsumen membeli kebutuhan. Sistem distribusi tidak langsung: barang disalurkan kepada konsumen melalui perantara, agen atau grosir. Setelah itu, perantara akan menyalurkannya kepada konsumen. 3. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh, memakan nasi, meminum teh, mencuci baju dengan deterjen,
Barang akan habis nilai gunanya jika dikonsumsi dan ketika ingin mengonsumsi lagi barang harus diproduksi kembali. Faktor ekonomi yang memengaruhi kegiatan konsumsi ada dua. Faktor ekonomi yang memengaruhi kegiatan konsumsi: 1. Tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi. Sementara itu, semakin kecil pendapatan seseorang, semakin sedikit barang dan jasa yang dikonsumsi. 2. Tingkat harga dan barang jasa. Semakin tinggi harga dan jasa, semakin sedikit barang dan jasa yang dikonsumsi. Sementara itu, semakin rendah harga barang dan jasa, semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi. 3. Ketersediaan barang dan jasa. Walaupun seseorang memiliki pendapatan tinggi, apabila barangnya tidak ada, ia tidak bisa mengkonsumsi barang tersebut. Faktor non-ekonomi yang memengaruhi konsumsi: 1. Jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak tanggungan keluarga, semakin banyak jumlah dan jenis barang atau jasa yang dikonsumsi. Sementara itu, semakin sedikit jumlah keluarga atau tanggungan, semakin sedikit jumlah dan jenis barang atau jasa yang dikonsumsi. 2. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin beragam kebutuhan orang tersebut. 3. Tempat tinggal. Kebutuhan orang yang tinggal di kota tentu berbeda dengan orang yang tinggal di desa. Kebutuhan orang yang tinggal di kota lebih banyak daripada orang yang tinggal di desa. 4. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Adanya larangan untuk memakan makanan tertentu bagi penganut suatu agama. Sementara itu, bagi agama lain, makanan tersebut tidak terlarang.